Saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sulit bagi seseorang untuk mengakui kelebihan atau keunggulan orang lain apa adanya, sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya. Hari ini dalam Injil Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Rasul atau Yohanes Penginjil, meskipun dalam Injil Yohanes, tetapi Yohanes Pembaptis memberi kesaksian dan mengakui tentang keberadaan Yesus apa adanya di hadapan para murid dari Yohanes Pembaptis. Dan ini tidak gampang. Kadangkala orang begitu jaim untuk mengakui orang lain di hadapan orang-orang yang membanggakan dan menganggap dia lebih unggul atau punya keunggulan, punya kelebihan seperti sang guru. Yohanes Pembaptis mengakui dan memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Dia yang datang dari sorga, Dia yang adalah firman Allah sendiri yang menyelamatkan orang percaya. Dan perhatikan saudara-saudari, para murid Yohanes termasuk sebagai orang percaya. Akan muncul pertanyaan, kalau begitu sebenarnya kami tidak perlu ikut kau Yohanes. Langsung saja kami ikut Yesus. Kesaksian ini nyata diberikan oleh Yohanes Pembaptis di hadapan para muridnya bahwa Yesus jauh melebihi seorang nabi seperti dirinya sendiri, karena dialah yang sebenarnya menyaksikan apa yang ada di atas, apa yang dialami di dalam sorga. Karena dia adalah sesungguhnya anak atau putra tunggal Allah yang dikaruniakan kepada dunia. Dalam bacaan pertama, Petrus pun memberi kesaksian tentang Yesus apa adanya. Bahwa bagi Petrus dan para rasul, pewartaan tentang kebangkitan Yesus yang sudah bangkit, adalah satu misi perutusan yang harus disampaikan kepada setiap orang, meskipun tidak wajib dipaksakan bagi mereka untuk menerima kebenaran tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku yang terkasih, pewartaan yang tidak dipaksakan sedikit pun ini, tetapi memberikan kepada para rasul dan Petrus bahwa kesaksian yang mereka sampaikan ini berasal juga dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bersama-sama memberi kesaksian kepada setiap orang yang mau menerima kesaksian itu. Dikatakan tadi pada ayat 32, dan kami adalah saksi dari semuanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Kita bisa belajar bahwa kadangkala tidak sedikit orang menjadi saksi, tetapi saksi palsu. Para rasul tidak main-main bersaksi, mereka mengatakan bahwa kami dan Roh Kudus adalah saksi. Orang bisa bersaksi pribadi lepas pribadi hanya demi kepentingan, dan kadangkala terjebak pada yang namanya fitnah, mengarah pada kejahatan. Dan kita diminta
bahwa roh Tuhan yang dikaruniakan kepada kita tidak terbatas, dan kita diminta juga menjadi saksi, perpanjangan tangan Roh Kudus sendiri untuk menyampaikan tentang kebenaran Yesus yang sudah bangkit. Beberapa hari terakhir setelah Pasca Kristus, bacaan-bacaan selalu mengajak kita untuk menjadi saksi kebangkitan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengalami kebangkitan itu dan menjadi saksi, tetapi bukan membawa diri kita saja sebagai saksi, melainkan melibatkan Roh Kudus yang turut bekerja secara tidak terbatas. Dikatakan pada ayat 34, karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita, yang dimulai di dalam keluarga kita masing-masing, dalam pekerjaan, di kantor, dan semoga kita boleh membawa kesaksian ini kepada semakin banyak orang tanpa paksaan, melainkan bagi mereka yang mau menerimanya. Semoga demikian.